Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aprilia Wadianingsih dengan NIM 200100449 dari kelas A1 Bimbingan dan Konseling IKIP Siliwangi. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas kuliah saya, yaitu Bimbingan dan Konseling Pribadi Sosial yang diampu oleh Ibu Siti Fatimah, SPSI MPD. Di sini saya akan mengambil materi tentang pengambilan keputusan. Pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah melakukan penilaian dan menjatuhkan sebuah pilihan. Keputusan ini diambil dari beberapa perhitungan dan pertimbangan dari berbagai alternatif. Secara umum, ada beberapa pengertian pengambilan keputusan menurut para ahli. Di antaranya, Harold and Cyril O'Donnell mengatakan bahwa pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif mengenai suatu cara bertindak. Yang kedua, menurut G.R. Terry mengemukakan bahwa pengambilan keputusan sebagai pemilihan yang didasarkan pada kriteria tertentu atas lebih alternatif yang mungkin. Yang ketiga, menurut William 1992 mendefinisikan bahwa pengambilan keputusan sebagai seleksi berbagai alternatif kegiatan yang diusulkan untuk memecahkan masalah. Pengambilan keputusan ditandai dengan beberapa gejala, yaitu pertama, selalu menghindar saat pengambilan keputusan. Kedua, tidak dapat mengatasi kecemasan mereka. Ketiga, ketegangan otot, gemetar, dan berkeringat. Keempat, bisa mengalami serangan panik. Kelima, mengizinkan orang lain membuat keputusan. Misalnya, kamu akan lebih cenderung terlibat dalam sebuah ketergantungan, di mana kamu dengan sukarela mengizinkan orang lain untuk mengambil alih dan membuat keputusan terakhir, padahal seharusnya ada di tangan kamu. Yang keenam, menjauhi keputusan-keputusan sederhana. Misalnya, kamu tidak peduli seberapa kecil pilihan yang nampak ada di hadapanmu. Kamu akan tetap merasa cemas ketika harus dihadapkan dengan keharusan membuat keputusan. Yang ketujuh, kualitas hidup menurun karena tidak bisa memutuskan. Mungkin kamu jadi mengisolasi dirimu dan mengabaikan masalah kesehatan finansial dan emosional. Karena rasa takut membuat keputusan yang salah, ini membuatmu tak bisa apa-apa. Atau mungkin kamu terus-menerus gagal dalam hubungan percintaan atau karir karena ketidakmampuan membuat keputusan, sehingga kamu membiarkan masalah berlarut-larut. Yang selanjutnya, tidak memahami bahwa ketakutan membuat keputusan itu adalah sebuah keputusan. Mereka yang mengalami desidofobia dan tak mampu membuat keputusan, dan akhirnya malah menjauhi keputusan dan membiarkan orang lain membuat keputusan sebenarnya, adalah sebuah keputusan tersendiri. Ini adalah keputusan untuk menyerahkan hidup kepada orang lain. Akibat atau dampak ketika mengambil keputusan terburu-buru. Yang pertama, bisa menimbulkan penyesalan di akhir. Penyesalan di akhir ini akan membuat kita merasa kecewa secara berlebihan dan dapat mengakibatkan kondisi mental juga. Jadi, mulailah berpikir sejenak dan tenang sebelum memutuskan suatu hal. Yang kedua, merugikan orang lain. Keputusan yang kita ambil belum tentu membuahkan hasil yang manis kepada orang lain. Bisa saja baik untuk kita tetapi mencelakai orang lain. Jadi, kita harus memperhatikan juga kehidupan sosial yang ada di sekeliling kita. Merugikan orang lain itu merupakan perbuatan yang sangat tidak baik untuk kita dan hubungan terjalin dengan orang tersebut. Yang ketiga, banyak menimbulkan permasalahan. Hal ini biasanya terjadi di dunia kerja. Keputusan yang baik tentu harus diputuskan dalam keadaan tenang dan tidak menimbulkan efek yang buruk dari keputusan itu. Yang keempat, orang akan ragu dengan kemampuan kita. Kamu akan dikenal sebagai orang yang sangat ceroboh. Orang lain akan memperhitungkan segala tugas yang akan diberikan. Bahkan lebih buruknya lagi, bisa berdampak pada karir yang sedang dijalani. Yang kelima yaitu ada kehilangan kepercayaan dari orang lain.
Kepercayaan yang dibangun dengan baik akan sia-sia karena keputusan yang tidak tepat dan akan mudah diremehkan oleh orang-orang di sekitarmu. Maka dari itu, mulailah dengan memperbaiki diri dan mengambil keputusan dengan tenang. Aspek-aspek pengambilan keputusan. Minsemoyer and Perkins 2003 menampilkan keterampilan pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah ini merupakan proses dalam pembentukan tujuan yang sistematis, mendeskripsikan masalah secara tepat, bereaksi terhadap suatu situasi, tujuan dengan berpikir. Yang kedua, merumuskan alternatif-alternatif. Kemampuan untuk mencari kemungkinan pilihan, mencari informasi, menganalisis pilihan, menjelaskan keakuratan sumber informasi, dan mengkombinasikan beberapa alternatif pilihan. Yang ketiga, mempertimbangkan resiko atau konsekuensi. Tahap ini merupakan tahap penting. Kenapa penting? Karena tahap ini itu untuk menjelaskan keuntungan atau kelebihan dan konsekuensi dari keputusan yang akan diambil. Memodifikasi pilihan apabila pilihan tersebut kurang menguntungkan namun layak untuk dipilih. Memeriksa kesesuaian pilihan dengan tujuan dan nilai-nilai serta mengembangkan kriteria untuk mendiskusikan solusi yang mungkin ada. Yang keempat, memilih alternatif. Memilih alternatif ini adalah tahap-tahap dalam membuat pilihan dari alternatif yang terdaftar, merencanakan pelaksanaan keputusan dan menyatakan komitmen untuk alternatif yang dipilih. Yang kelima, ada evaluasi. Merupakan tahap terakhir dari pengambilan keputusan, yaitu mengamati dan menginterpretasi hasil, menyatakan kesesuaian pilihan dengan kriteria, serta menilai kembali keputusan yang dibuat. Menurut Herbert, ada beberapa aspek, diantaranya yaitu yang pertama, intelligence atau penyelidikan, yaitu pencarian kondisi yang memerlukan keputusan. Yang kedua, ada design atau rancangan, yaitu dengan mengembangkan dan analisis terhadap berbagai kemungkinan tindakan. Yang ketiga, ada choice atau pemilihan, yang berkenaan dengan pemilihan tindakan yang sesungguhnya. Yang terakhir itu ada solusi. Kass dan Rosenzweig 1985 menyebutkan bahwa dalam pemecahan masalah perlu diperhatikan dua hal, yaitu diagnosis dan tindakan. Keduanya harus seimbang dan dijalankan dengan baik dan benar. Overdiagnosis menyebabkan paralysis by analysis, di mana organisasi tidak berani dan tidak pernah bertindak, dan underdiagnosis yang akan menghasilkan extinction by instinct, di mana organisasi terlalu cepat bertindak. Jadi yang diperlukan dalam pemecahan masalah adalah objektivitas, penilaian akan segala aspek permasalahan yang dihadapi, dan mengambil keputusan yang realistis untuk dijalankan, agar konsekuensi keputusan yang akan dihadapi dapat diantisipasi dengan baik dan semestinya. Cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.